Mega nggak pernah menuntut apapun terkait adanya LPH di situ itu. Nah berhubung kemarin itu overload sehingga mengganggu lingkungan, kotoran, terus dibuang ke sungai, ada yang dibuang ke sawah, terus ada yang dibobol dibuang ke kolam ikan. Nah ini saya membuat saya ini langsung mendatangi di situ. Sahabat media online majanyus.com, sebuah tempat hewan ternak dipotong dan diproses menjadi daging, yang dikenal rumah potong hewan RPH, atau sering disebut rumah jagal milik pemerintah daerah, Pemda. Pemerintahan Kabupaten Mojokerto, yang berada di Dusun Jasem Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto sempat dipersoalkan oleh warga setempat. Pasalnya, rumah jagal tersebut mengeluarkan bau menyengat juga dalam operasi pasar disinyalir langgar aturan. Informasi yang diterima redaksi majanyus.com dalam beberapa hari ini warga telah dibikin resah atas operasi pasar rumah jagal yang ada di Dusun Jasem Dinoyo Jatirejo. Keresahan warga muncul atas bau menyengat sejak beberapa bulan yang lalu, dan juga mereka curiga ada gerak-gerik aktivitas rumah jagal diduga praktek sapi sakit terkena virus penyakit mulut dan kuku. Mahfud Subandi, 57, menuturkan kepada majanyus.com bahwa RPH yang ada di Jasem Dinoyo dipersoalkan warga. Sebelum tanggal 22 Jumat Juli warga mulai membicarakan miring RPH tersebut. Mungkin ini tempat yang kemarin dari salah satu masyarakat sempat membongkar paralon yang keluar dari limbah yang keluar ke kolam. Mungkin kayaknya yang terjadi kemarin yang masyarakat sempat gejolak karena pembuangannya limbah langsung masuk ke kolam. Jadi kolam tersebut sampai kotor. Jadi sehingga kolam tersebut sampai kotor sehingga memicu untuk masyarakat ini untuk membongkar dan untuk menutup pembuangannya limbah. Jadi nanti lebih jelasnya kita akan konfirmasi ke yang terkait. Dan aromanya, baunya jelas sangat menyengat kemarin, pasti sangat menyengat karena dari bau tersebut makanya masyarakat sampai marah karena terkait pembuangannya limbah yang ngawur. Buang ke kolam mungkin berarti dari sana. Kalau memang ada korong-korong, mungkin juga buat pembuangan limbah. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Ini juga kayak bekas dari pembuangan limbah kotoran sapi. Ini mungkin yang kemarin sempat dipermasalahkan dari masyarakat karena pembuangannya limbah tidak memenuhi syarat, sangat merugikan masyarakat. Makanya kemarin masyarakat sempat over. Ya sempat yang kemarin hari Jumat, kalau nggak salah hari Jumat tanggal 22 kemarin sempat dari masyarakat juga dari perangkat desa sempat mendatangi lokasi penyembelihan sapi yang diduga di situ telah menyembelih sapi yang lagi kena sakit, yang lagi kena virus. Ternyata kemarin sempat dari masyarakat sempat masuk, katanya sih sebatas informasi yang kita dapat kemarin, masyarakat masuk ini ternyata nggak boleh, tapi terpaksa di masyarakat dari perwakilan masyarakat juga perangkat desa juga berupaya masuk. Ternyata di dalam menemukan beberapa ekor sapi, juga hal-hal yang nggak layak lah, hal-hal yang nggak layak. Akan tetapi saat ini kita mau konfirmasi terkait tanggal 22 yang kemarin, pintunya masih terkunci, kayaknya lagi nggak ada orang, kayak lagi sepi. Jadi mungkin akan tetap kita lakukan konfirmasi lagi ke kepala desa
dan nanti akan konfirmasi ke kepala desa. Kita dapat informasi jenengan langsung selaku warga, selaku masyarakat jenengan langsung yang bersentuhan langsung masuk ke lokasi. Ya benar. Nah, untuk kronologisnya gimana? Untuk kronologis mungkin. Ya ini kan memang sejak PMK ini ternyata banyak warga masyarakat yang mengawasi itu, mengamati terkait RPH di situ. Kan musimnya penyakit waktu itu. Ya. Jadi warga Jasem, warga Dusun Dinoyo, warga RT 1 sampai RW 8 itu musyawarah. Jadi mau demo pertama itu. Tapi saya juga selaku warga masyarakat, saya cegah dulu, demo itu ada aturan. Coba kita selesaikan secara damai. Nanti kita sanggup saya nemui yang ada di RPH itu. Ternyata saya cek di situ memang banyak terjadi kesalahan di situ, nggak sesuai prosedur. Terus kata lain overload lah. Termasuk penyelembaian itu kan ada aturannya. Sehari itu berapa misalnya aturannya. Dan sudah diatur dengan pemerintah. Tapi faktanya di situ kan banyak sapi-sapi yang sakit itu. Overload katakan seperti itu. Sehingga dampaknya itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, jelas mengganggu lingkungan lah. Banyak protes dari masyarakat. Setelah itu kita koordinasikan dengan dinas setempat. Ya tingkat DPP, kecamatan, akhirnya kita musyawarah di Balai Desa Dinoyo. Di situ sudah banyak memang sudah diakui memang overload. Ada kesalahan dari pihak kami juga pihak pengelola RPH termasuk Haji Sutomo itu. Nah, tuntutan kami selaku warga masyarakat, tuntutan kami itu dari tahun 93 nggak pernah menuntut apapun terkait adanya LPH di situ itu. Nah, berhubung kemarin itu overload sehingga mengganggu lingkungan, kotoran, terus dibuang ke sungai, ada yang dibuang ke sawah, terus ada yang dibobol, dibuang ke kolam ikan. Nah ini membuat saya ini langsung mendatangi di situ. Nah, saya juga alhamdulillah ternyata saya setelah ada koordinasi dengan dinas terkait, ini tanggap respon dari dinas itu langsung cepat. Langsung dari dinas itu langsung responnya cepat. Saya alhamdulillah kita musyawarah, kita mufakat bersama. Nanti tuntutan saya yang jelas itu sesuai dengan aturan yang ada. Saya nggak menuntut apapun terkait pengelolanya, terkait pemerintahnya. Tapi yang jelas jangan merugikan masyarakat. Itu intinya tuntutan saya. Dari masyarakat terutama. Iya, intinya jangan sampai merugikan masyarakat. Hanya itu yang saya tuntut. Tapi tetap saya minta aturan itu nanti tertulis. Kita sama-sama mengawal keberatan LPH itu. Jangan sampai terulang seperti yang kemarin. Jadi misalkan ini nanti, ini satu hari 4 sampai 5 ekor. Nah, ternyata overload sampai 10 sampai 15 ekor. Nah, ini Menurut Cak Bud, katanya orang pemerintahan per hari berapa ekor? Kalau aturan ini tadi, kalau aturan itu saya jelasnya kurang. Paling tidak 4 sampai 5 hari untuk kebutuhan pasar yang ada. Itu sudah mencukupi. Faktanya yang kemarin kan 10 sampai 20 ekor. Nah, Pas warga datang intinya begini, dari pihak kesehatan, pihak BTP itu sudah mengakui memang ada kecolongan lagi. Tapi harapan saya kan tidak harus kecolongan lagi. Nah, mulai sekarang harapan saya dan masyarakat Desa Dinoyo, ini dinas ini yang membuat aturan kebijakan itu ya kita harus tahu. Karena lokasinya berada di Desa Dinoyo. Saya selaku Gapoktan Desa Dinoyo. Gapoktan. Itu mestinya saya juga tahu. Jadi saya minta mohon kepada dinas nanti kalau memang ini dioperasionalkan kembali, ya aturannya saya juga harus tahu. Saya juga berhak untuk mengecek di situ layak enggaknya. Yang kemarin saya cek memang drainase untuk pembuangan limbahnya masih belum diperbaiki. Tapi dia janji dari dinas janji nanti segera kita perbaiki lagi kalau memang sudah dianggap layak kita operasional kembali. Tapi sesuai aturan kan seperti itu. Terus pas ke lokasi katanya ada banyak sapi-sapi yang gemblendang. Nah itu kan memang nggak ada yang memfoto itu, tapi faktanya itu ada banyak, tidak hanya 1-2 orang lah, warga semuanya tahu Sapi gemblendang. Ada dugaan sapi apa sudah kena penyakit PMK, Cabut? Ya pastilah, musim PMK itu kan, makanya ada overload itu kan saya protes juga. Apakah aturan ini bisa
LPH itu menerima sapi dari wilayah lain. Aturan seperti apa? Saya kan awam. Saya mohon untuk dinas ini menjelaskan. Itu kan harus ada surat sehat kalau memang sapi dari luar wilayah dimasukkan ke area Dinoyo. Kan itu. Kalau saya pertanyakan, faktanya nggak ada. Nggak ada surat-surat, nggak ada. Jenengan boten didelokno surat-surat itu mriku. Memang nggak ada. Nggak ada? Diakui nggak ada surat-surat. Sudah mengakui pihak RTH-nya. Sudah mengakui. Nggak ada semua. Katanya dari mana sapinya ya? Ya, saya kurang jelas, yang jelas dari luar wilayah. Dari wilayah. Nggak mungkin kalau wilayah Jatirejo itu tiap hari sebegitu banyak. Nggih. Dari luar wilayah paling Lu tidak. sapinya sudah gemblendang itu sudah mati gak bernyawa gitu ya, Bu? Maksudnya? Dugaan itu kan ada macam-macam karena saya tidak dengan mata kepala saya sendiri. Warga masyarakat yang lalu lalang di situ kan yang ngomong semua. Kalau malam itu datang sekian banyak, itu kan ngomong semua. Tapi itu sudah cukup, sudah kita selesaikan berkat kesigapan dari dinas. Itu kan permasalahan akhirnya bisa terselesaikan dengan kesepakatan yang kita sepakati bersama. Jadi cuman nantinya kalau memang sudah layak untuk dibuka kembali ya kita harus mengecek, sama-sama mengecek agar supaya intinya saya pesan sama Bu Kadis tolong boleh silakan bisnis, silakan apa saja kegiatan yang penting jangan merugikan masyarakat. Itu aja. Warga Dinoyo itu tuntutannya hanya satu, yang penting gak menimbulkan bau dan pihak pengelola bisa menjaga kebersihan baik di tempat RPH-nya sendiri maupun sungai yang ada di sekitar RPH, termasuk pembuangan limbah. Alhamdulillah dari warga kemarin sekitar 40 orang diakomodasi oleh pemerintah Desa Dinoyo itu sepakat bahwa ditutup selama 2 minggu. Tapi sebelum 2 minggu, 1 hari langsung tindakan cepat oleh kepala dinas dan pengelola sungai pengairan. Jadi semuanya bersih karena tuntutannya bersih. Sebenarnya sekarang ini semua dibuka pun nggak masalah karena tuntutannya sudah terpenuhi. Ya kalau sudah tuntutan terpenuhi ya apalagi yang diributkan ya. Jadi nggak ada, kembali saya sudah ngecek ke sana ya memang bersih. Kemudian sungainya juga bersih, kemudian RPH-nya juga bersih. Jadi tuntutan seperti itu. Nanti kalau dibuka kembali tentu kepala desa akan memberikan persyaratan-persyaratan perjanjian. Jadi harus menjaga lingkungan meskipun itu punya Pemda kabupaten. Tapi kalau menimbulkan bau, menimbulkan tidak nyaman untuk warga di sekitar ya kita harus memantau. Nah, gitu aja tuntutannya, nggak ada masalah. Kalau sudah clear lah sekarang sudah clear. Tapi warga tetap minta 2 minggu ya kita ikuti aja supaya tidak ada masalah. Ada dokumen ketika rapat itu ada musyawarah. Dokumennya apa saja? Dokumen ya gambar-gambar, dokumentasi. Waktu kegiatan di RPH kemarin. Waktu kegiatan kemarin. Iya Pak. Sempat di dalam di RPH kemarin sempat ada termasuk kayak semacam pressure untuk penampung. Freezer tidak ada freezer. Ganti freezer. Tapi sempat diangkut sama dinas Pak. Sudah. Freezernya diambil ini. Iya sudah. Sudah kosong semua. Pokoknya sana itu sekarang kosong, nggak ada apa-apa, ada kegiatan. Bahkan sempat ada sapi yang gemblendang. Itu kemarin tinggal 3. Iya, yang waktu pertama yang ketika saat tanggal 2 hari Jumat kalau nggak salah. Ya, hari Jumat ya nggak sesuai dengan biasanya kalau pemotongan 4 sampai 5. Iya. Itu lebih pas ada lebih ya, sekarang sudah diperingatkan sama dinas. Sudah diperingatkan sama dinas. Ya, alhamdulillah lah. Sudah clear semua, nggak ada masalah. Nggak ada sanksi, Pak? Nggak ada sanksi karena dua-duanya ya warga protes kemudian dikasih jawaban cepat sehari itu ya sudah, karena masalah akhirnya nggak ada masalah. Kecuali kalau kasus-kasus seperti yang di luar Dino aja, kasus yang lamban untuk merespon seperti kemarin yang ada di desa-desa yang lain ya kan bermasalah. Kalau gini kan nggak ada masalah, kalau sudah tuntutan dipenuhi ya sudah, nggak ada. RPH yang ada di Jasem, dusun. Itu dusun Jasem ya. Dusun Jasem. Dusun Jasem itu pengelolanya siapa Pak? Pengelolanya? Pak Haji Tomo. Haji Tomo. Yang bertanggung jawab di situ ya, Pak. Sudah 9 tahun lebih ya. Sudah lama itu puluhan tahun. Nama lengkap
Sutomo. 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 Apa Tomo? Apa Tomo? Pak Lurah, satu lagi Pak Lurah. Oke. Kemarin itu katanya ada memang sapi keadaan tanda kutip indikasi ada sapi yang sudah meninggal tapi dibeleh. Oh, itu nggak gimana, dengar. Nek sudah meninggal di belakang saya nggak dengar. Tapi ada banyak sapi juga. Ada banyak sapi gitu. aja. Lebih dari berapa Pak Lurah? Ya, sapi Pak? dari 10 lah. Lebih dari 10. Itu sudah mati semua. Enggak. Belum. Belum disembelih. Belum disembelih. Lebih dari 10. Lebih dari 10. Tapi untuk surat-suratnya kesehatannya di mana Pak? Itu saya belum sampai ke situ. Belum tanya. Sampai situ ya. Nggih Pak Lurah. Oke, matur suwun Bapak. Dengan Bapak. Disinggung di saat sidak di rumah jagal pihak desa juga warga dengan dinas terkait adanya tempat pembeku daging, freezer, di dalam RPH. Kades membenarkan dan sudah diangkut oleh dinas terkait. Untuk mendapatkan jawaban tentang adanya lemari es, freezer, atau kotak pembeku daging di rumah jagal yang ada di Dusun Jasem Dinoyo, Majanyus.com bersama media lain berusaha mengkonfirmasi dengan mendatangi kediaman Sutomo yang ada di Desa Tampung Rejo. Pihak pengelola rumah jagal itu tidak ada di tempat. Terlihat pagar rumah tertutup rapat hingga berita ini dibuat. Ikuti berita selanjutnya hanya di Ke majanyus.com. rumahnya Apa Tomo selaku pengelola NPH. Miftahur Roji, reporter majanyus.com melaporkan.